Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Al-Hakim, peserta Jarvis Camp Network and Security batch 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang berjudul Tugas Inter-VLAN Routing, di mana masuk ke tugas yang pertama yakni buatlah topologi dan konfigurasi inter-VLAN routing menggunakan router dan switch layer 2 pada paket tracer. Konfigurasi tersebut harus memuat 3 subnet yang berbeda dengan 3 VLAN yang berbeda pula. Subnet tersebut adalah 192.168.0.0/25, 192.168.0.128/25, dan 192.168.1.0/26. Kita langsung buka saja paket tracernya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi, di mana perangkat yang saya gunakan adalah ada satu router, ada satu switch, dan ada 3 PC yang digunakan untuk mendeklarasikan setiap VLAN-nya. Yang pertama ada VLAN 10 dari divisi sales dengan subnet atau net ID-nya adalah 192.168.0.0/25. Dengan IP PC-nya nanti adalah 192.168.0.10 dan gateway-nya nanti adalah 192.168.0.1 dengan subnet mesh 255.255.255.128 karena slash-nya adalah 25. Selanjutnya ada PC dari divisi marketing untuk VLAN 20 dengan subnet atau net ID-nya adalah 192.168.0.128/25 dengan IP PC-nya nanti adalah 192.168.0.130 dan gateway-nya adalah 192.168.0.129 dengan subnet max-nya adalah 255.255.128. Dan untuk VLAN ke-30 ada dari divisi finance dengan subnet atau net ID-nya adalah 192.168.1.0/26 dengan IP PC adalah 192.168.1 maaf ini titik 10 dan dengan gateway-nya adalah 192.168.1.2 dan subnet max-nya adalah 255.255.255.192 karena prefix atau slash-nya adalah 26. Kita langsung masuk saja ke dalam konfigurasinya. Kita konfigurasi switch terlebih dahulu. Terus kita buat VLAN-nya terlebih dahulu dengan nama-namanya tadi juga. Yang pertama VLAN 10 dengan name sales. Terus VLAN 20 dengan name-nya marketing. Dan yang terakhir adalah VLAN 30 dengan name-nya adalah finance. Oke, setelah membuat VLAN dan menamai VLAN masing-masing VLAN-nya, selanjutnya kita akan menentukan akses port ya, atau interface mana yang akan dimasukkan ke dalam VLAN mana, seperti itu. Yang pertama di sini adalah VLAN 20, di mana untuk kabel ya atau interface yang akan kita masukkan ke dalam VLAN 10 terlihat bahwa di sini adalah flash internet 0.1. Itu kita langsung saja. Itu port mode akses, terus akses VLAN, akses VLAN 10, no shutdown, jangan lupa, maaf tipu. Terus kita exit. Nah, selanjutnya kita ulangi juga kepada VLAN 20 dan 30, di mana VLAN 20 di sini tercatat bahwa yang masuk adalah flash Ethernet 3 dan 2 dan di VLAN 30 adalah flash Ethernet 3.
ulangi tadi. Ada akses git, VLAN-nya adalah 20. Shutdown, terus kita exit, terus kita masuk ke interface 03, kita ketik juga akses, VLAN-nya 30, shutdown, terus exit. Oke, setelah kita menentukan akses portnya, selanjutnya kita akan menentukan port yang akan kita terang. Di sini terlihat bahwa port switch yang mengarah ke router adalah dari fast Ethernet 0/24. Kalau begitu langsung saja interface slash FI di ini, terus kita switch port some load yang VLAN yang akan kita izinkan, VLAN yakni VLAN 10, 20, 30. Jadi terus kita sh shutdown port lagi, terus kita exit. Oke, setelah kita menentukan port terangnya, selanjutnya kita mengarah ke router untuk melakukan konfigurasi router on stick. Terus kita enable seperti biasa. Nah, kita lebih dahulu kita aktifkan interface-nya terlebih dahulu, di mana interface dari router atau port dari router yang mengarah ke switch adalah GIG 0/0. Kita terus kita no sh agar aktif. Oke, saya kita exit. Untuk tahap selanjutnya kita membuat sub interface. Kita langsung sub interface di 0.10 untuk VLAN 10, terus encapsulation dot di 10 seperti ini. Terus kita berikan IP address untuk gateway dari PC-nya nanti, dimana kita sesuaikan. Di sini tulisannya adalah 192.168.1. Oke, 255 dengan server semuanya 255.128. Minta kurang ke atas 28. Oke, terus kita exit, kita ulangi lagi seperti tadi, langsung saja interface ini 20. Oke, enter. Terus kita encapsulation 10, terus kita berikan IP address juga, dimana ini tadi adalah 129.28 tetap. Terus kita exit, kita ulangi lagi untuk VLAN ke 30 ini. Terus kita ke 30. Oke. Terus IP address kita tadi buat berapa? Untuk IP address-nya 1.0
maaf, 1.1 kebalik 192. Maaf, kita ganti terlebih dahulu. 1, setnya ini 10. Oh, ini nih, ini benar 10. Nah, yang 1. Nah, ini. Oke, kita sesuai, kita enter, kita exit. Oke. Setelah melakukan semua konfigurasi tadi, kemudian kita tes untuk melihat hasil dari konfigurasinya. Kita mulai dari router ini tadi terlebih dahulu, kita coba show IP interface brief. Oh maaf, mungkin to show IP interface brief. Nah, di sini sudah terlihat ada gigabit Ethernet. Di sini sudah statusnya up semua dari 10 sampai 30. Terus kita coba to show IP root. Nah, di sini juga sudah terlihat. Terus selanjutnya kita tes di bagian switch. Show VLAN. Oh, sudah. Kita coba lagi aja VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat untuk VLAN-nya, yakni ada VLAN 10 dari dengan namanya tadi sales, dari divisi sales, 20 dari marketing, dan 30 dari finance. Dan portnya juga sudah sesuai yang terhubung. Untuk sales adalah FA01, dari marketing adalah FA02, dan finance adalah FA03. Terus kita coba lagi show interface RAM. Tipe interface terang, kita enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa yang terterang tadi portnya adalah port 24 ya, mode on, dan VLAN yang di allowed on terangnya adalah 10, 20, 30. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita coba tes ping antar VLAN atau antar perangkat. Kita masukkan terlebih dahulu IP-nya titik 0 titik 10. Ya, terus oke, kita save titik 68 titik 0.1 untuk gateway-nya tadi. Terus di bagian sini juga kita isi IP terlebih dahulu. Titik 130. Kemudian oh ya, ini nanti 198. 192.1 titik 0 titik 129. Sini 128. Ini terus kita coba sini 2.168 titik 1 titik 10. Ininya adalah 192. Di sini adalah 192.168.1.1. Seperti ini. Ya, selanjutnya kita coba tes ping. Kita coba ping dari PC 1 atau divisi sales VLAN 10 atau divisi sales ke VLAN 20 marketing. Titik kita 0.130. Ping pertama RTO, terus kita telah berhasil tunjukkan bahwa terreply ya, bisa berkomunikasi. Terus kita coba ping lagi dari PC 1 VLAN kedua, VLAN 10 gitu ya, VLAN 10 ke VLAN 30. Ping 192.168 titik 10. Ini kita tunggu. Nah, reply juga ya. Terus kita coba ini ke sini sudah, ini ke sini sudah. Kita coba dari VLAN 20 menuju ke VLAN 30. 192.
titik 1.10. Nah, di sini langsung ke-reply ya, ternyata. Oke. Jadi dengan berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan menggunakan perintah ping tadi dan seluruh perangkat pada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 itu berhasil saling berkomunikasi tanpa ada kendala. Jadi hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi inter VLAN routing menggunakan router switch layer 2 itu telah berhasil atau sudah diterapkan sesuai tugas yang diberikan. Lanjut ke soal yang kedua, yakni buatlah topologi dan konfigurasi inter-VLAN routing menggunakan switch layer 3. Konfigurasi tersebut harus memuat 3 subnet yang berbeda dengan 3 VLAN yang berbeda pula. Subnet tersebut adalah 172.16.00.0/25, 172.16.0.128/25, dan 172.16.1.0/26. Mari kita masuk ke dalam Cisco Packet Tracer-nya. Oke. Jadi topologinya terdiri dari satu buah Cisco Layer 3 switch tipe 3560 dan 3 buah PC, di mana setiap PC-nya ditempatkan pada VLAN yang berbeda, sehingga komunikasi antar VLAN memerlukan proses routing yang dilakukan langsung oleh layer 3 switch menggunakan switch virtual interface atau SVI. Di sini saya membuat 3 VLAN, yakni ada VLAN 10, 20, dan 30. Di mana VLAN 10 saya namai untuk divisi HR, dan VLAN 20 saya namai untuk divisi IT, dan VLAN 30 saya namai untuk divisi finance. Di mana dari setiap VLAN-nya terdapat subnet, di mana VLAN 10 ini subnet atau net ID-nya adalah 172.16.0.0/25 dengan SVI atau gateway yang akan diberikan kepada PC-nya yakni 172.16.0.1, dan IPPC-nya nanti adalah 172.16.0.10 dan dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.128 karena prefiksnya adalah 25/25, dan yang VLAN 20 dengan subnet atau net ID-nya ada 172.16.0.128/25, SVI atau gateway-nya adalah 172.16.0.129 dan IPPC-nya nanti adalah 172.16.0.130 dan subnet max-nya adalah 255.255.255 dan 128. Dan untuk VLAN 30-nya di sini subnet atau net ID-nya ada 172.16.10/26, SVI atau gateway-nya adalah 172.16.1.1 dan IPPC-nya adalah 172.16.0.10 dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.192 karena prefiksnya adalah /26. Kita langsung masuk ke dalam konfigurasinya. Yang pertama adalah kita membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Pada tahap ini saya membuat VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Jadi VLAN ini nanti berfungsi untuk memisahkan jaringan menjadi beberapa broadcast domain sehingga setiap divisi memiliki jaringan yang terpisah. Kita enable terlebih dahulu. Kita buat VLAN-nya dan namanya R. Name-nya IP 30 dengan name-nya Finance. Nah, seperti ini terus kita edit. Selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasi akses port-nya. Jadi di sini saya mengatur setiap port switch sebagai akses port dan menghubungkannya ke VLAN masing-masing. Misal ada port FA01 yang terhubung ke PC HR ini,
ini akan dimasukkan ke dalam VLAN 10. Begitupun dengan FA02 yang akan masuk ke VLAN 20 dan VLAN dan FA03 yang akan dimasukkan ke dalam VLAN 30. Interface FA0/1 kita berikan akses terlebih dahulu. Switch port. Port. Akses. Kurang. Terus switch port. Kita masukkan ke dalam VLAN 10. Terus kita OSH agar tidak mati. Kita keluar. Kita lakukan yang sama ke dalam interface FA02. Ada akses. Terus kita masukkan ke dalam VLAN 20. Kita nyalakan. Exit. Terus kita lakukan juga ke dalam interface FA03. Kita mudah akses. Terus kita masukkan ke dalam VLAN 30. Dan nyalakan dan exit. Selanjutnya kita akan membuat interface VLAN atau SVI. Jadi switch virtual interface atau SVI ini berfungsi sebagai gateway bagi setiap VLAN sehingga perangkat dalam VLAN dapat melakukan komunikasi ke jaringan lain. Kita ketik interface VLAN 10, terus kita interface. VLAN 10. Kita berikan IP address 172 disesuaikan ya tadi. Untuk gateway-nya tadi 172.16.0.1 255 subnet max-nya 128. Enter. Terus kita OSH, shutdown, exit. Kita lakukan yang sama ke dalam interface VLAN yang lainnya. Untuk VLAN satunya tadi 172 129. Titik. Enter, kita no exit, terus exit. Terus kita lakukan yang sama ke dalam VLAN 30. Untuk VLAN 30 adalah 1.1 1.1.1 dan ini subnet mask-nya 192. Terus kita no SH dan exit. Ini. Terus selanjutnya kita aktifkan yang namanya IP routing. Kita ketikkan IP routing. Jadi perintah IP routing ini digunakan untuk mengaktifkan kemampuan routing pada layer 3 switch. Tanpa perintah ini nanti switch itu hanya akan bekerja sebagai layer 2 sehingga komunikasi antara VLAN-nya tidak akan bisa dilakukan. Terus kita enter. Kemudian kita tes masing-masing konfigurasi tadi, dimulai dari kita terlebih dahulu. Dimulai dari kita show VLAN
brief. Nah, di sini sudah terbentuk dari VLAN 10 dengan nama HR. Terus yang masuk adalah FA0/1, terus ada VLAN 20 dengan nama IT. Yang tergolong VLAN 20 tadi adalah version 0/2 dan 30 dengan nama Finance dan FA03. Terus kita bisa tes lagi dengan show IP interface brief. Nah, di sini sudah terlihat up semuanya untuk status dan protokolnya. Oke, terus kemudian kita untuk show IP root untuk memastikan dulu. Nah, di sini sudah muncul ya hasilnya. Jadi tes ini tadi itu untuk memastikan bahwa VLAN, interface dan routing itu telah aktif dengan benar. Terus kita masukkan IP masing-masing ke dalam PC, di mana tadi IP PC-nya 172.1.16.0.10. Ya, kita sesuaikan. Ini adalah 5.128. Terus untuk gateway-nya masukkan tadi 0.1 seperti ini. Lakukan hal yang sama ke sini. Tadi 130 karena gateway-nya adalah 129. Ini 129 ini. Ini adalah 1.1. Maaf, itu gateway-nya berarti 1.10 ya. Itu maaf itu 255.192. Terus kita coba ini 1.1. Setelah masukkan ping pada setelah memasukkan IP pada setiap PC, kita coba untuk ping antar VLAN, antar PC di VLAN yang berbeda. 192.172.11. Kita coba ping dari PC dari VLAN 30 dari divisi finance ke 10. Nah, di sini pertama request timeout ya, normal, terus kemudian ter-reply. Terus kita coba ping lagi untuk PC dari HR atau VLAN 10 menuju ping 1.1.166.0.130. Ping. Nah, sudah terhubung dan bisa di-ping. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian, seluruh perangkat itu berhasil saling berkomunikasi meskipun berada dalam VLAN yang berbeda. Jadi hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi inter-VLAN routing menggunakan layer 3 switch telah berhasil diterapkan sesuai dengan ketentuan tugasnya. Jadi mungkin itu saja penjelasan mengenai tugas 1 dan 2 untuk tugas inter-VLAN ini. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.